Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Kamis 9 Desember tahun 2021. Pekan Advent 2. Bacaan pertama, Yesaya 41, 13-20. Bacaan Injil Matius 11, 11-15. Bacaan pertama. Sebab aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kubuat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di jalan yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon senobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil Matius. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elai yang akan datang itu. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Sebuah kabar baik belum tentu diterima oleh semua orang. Selalu ada pihak-pihak yang menolak, bahkan mencari alasan menutup telinga bagi kabar baik itu. Seringkali mereka menyerang para pemberita kabar baik. Penolakan seperti itu dialami oleh dua orang tokoh dalam bacaan kita. Tokoh pertama adalah Yohanes Pembaptis. Ia sangat besar dan Alkitab mengatakan, tidak ada yang bisa membandingkan dengannya. Ia datang dengan kuasa Allah, yang menubuatkan kedatangan Mesias yang pertama kalinya. Ia seorang nabi yang di dalam pemberitaannya hidup terpisah sebagai nazir. Orang yang mengkhususkan hidupnya untuk menjadi nabi Allah. Orang-orang menolaknya dan mengatainya sedang kerasukan setan. Tokoh kedua yang lebih besar dari Yohanes adalah Yesus, dialah Mesias, yang menggenapi 6 tanda kemesiasan yang diberitakan Yesaya, yaitu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta disembuhkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin mendengar kabar baik. Dialah Mesias yang sejati.
Yesus datang dengan merendahkan dirinya. Ia bersedia makan dan minum bersama orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, meskipun demikian, Tuhan Yesus tetap menerima penolakan dan dicemooh, bahkan disamakan dengan orang berdosa. Alkitab menunjukkan bahwa selalu ada orang yang tidak percaya serta mencibir orang-orang yang melayani dan memberitakan kebenaran. Tuhan Yesus menghendaki agar kita tetap kuat, sekalipun kita rentan terhadap cibiran, bahkan penolakan. Kita menyadari bahwa tidak mudah untuk memperkuat iman kita agar makin teguh ketika mengalami cibiran dan penolakan. Kita perlu belajar untuk menerima tantangan iman yang selalu ada. Mari kita belajar untuk berfokus karya Allah yang membebaskan umat-Nya. Mari kita sadari bahwa semua orang perlu menyambut karya pembebasan Allah dengan penuh sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami tetap kuat menghadapi cibiran dan cemoohan, sekalipun kita rentan terhadap cibiran. Amin. Terima kasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, telah mendengarkan firman Allah di channel kami. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.